Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau semuanya sehat, sebelum kita belajar, lebih baik kita bagaimanapun juga namanya orang Islam berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat barokah bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ya kan, saya ingin tahu nama-nama semuanya ini apakah hadir di perkuliahan atau tidak. Sebaiknya saya absensi dulu ya. Ya. Atas nama Siti Mulyasaro, Siti Barokah hadir. Sehat ya? Ya. Kumaini, ada Kumaini? Hadir. Baik, sampai benar dilihat. Untuk perkuliahan pada pagi hari ini dengan sebuah mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Ya, hukum pemerintahan daerah sebagaimana ini adalah kelanjutan dari beberapa pertemuan yang kemarin di awal sudah kita bicara tentang kuliah hari ini berikutnya, di mana di dalam hukum pemerintah daerah ini pada hakikatnya dalam sistem tatanan negara wilayah secara pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Apa yang pertama yaitu pemerintahan secara pusat. Yang kedua itu pemerintahan tingkat 2 atau kita sebut dengan istilahnya daerah provinsi. Yang ketiga itu adalah daerah tingkat 2, kita sebut dengan istilahnya kita kenal dengan nama kabupaten atau kota. Di mana dari setiap pemerintahan itu, setiap wilayah itu memiliki sebuah struktur pemerintahan sendiri. Yang mana dari pusat, ya kan, itu namanya dikepalai kepala negara namanya presiden yang ada terpusat, ya kan. Kemudian turun lagi ke tingkatan daerah, tingkat 1 atau misalnya provinsi itu dikepalai oleh gubernur dan wakil gubernur. Baik. Yang ketiga yaitu di tingkatan daerah tingkat 2, di mana di daerah tingkat 2 ini dikepalai ya, namanya bupati atau wali kota. Terus bagaimana gambaran awal kita harus tahu. Nah, dari 3 elemen itu, di mana pemerintah ini, pemerintah pusat, ya kan, ini urusannya mengurusi seluruh wilayah Nusantara. Kalau pemerintah tingkatan provinsi, ya kan, ini mewilayahi dari berbagai kabupaten atau bahkan kota, ya kan. Di Jawa Timur wilayahnya ada Tulungagung, Kediri, Trenggalek, mana lagi? Nah, beda lagi dengan yang ada di tingkatan kabupaten. Nah, di tingkatan kabupaten itu mewilayahi dari berbagai kecamatan. Di Tulungagung ada berapa kecamatan? 19, luar biasa, ya kan? Harus hafal itu, Pak. 1 yaitu Mulut, kedua Sumber Gempol, lainnya Kedomaru, Keliru, Bang. Ya kan? Kalau mau kadang itu taman
kepala desa. Ya, sama. Ya, dia tidak. Ya, jadi mewilayahi kecamatan. Tuh. Ya. Dan dari setiap 3 unsur tadi, mulai pusat, provinsi, bahkan daerah, itu punya sumber keuangan yang tersendiri-sendiri. Ya kan? Kalau pusat itu namanya sumber keuangan namanya disebut dengan APBN. Yang provinsi disebut dengan APBD 1. Karena wilayahnya tidak satu. Begitu juga dengan tingkat kabupaten tadi, pemerintah tingkat kabupaten itu disebut dengan APBD 2. Itu bisa diterima? Bisa diterima? Saya? Oke. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, tadi sudah di saya itu sudah muncul ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten dan kota. Ada yang kira-kira ingin bertanya? Oke, baik. Oke, baik. Mbak Sinti Santia. Ya, Mbak Sinti Santia menanyakan apa perbedaan bupati dan wali kota. Ya kan? Nah, kalau wali kota itu intinya dia sama-sama yang dipilih oleh masyarakat ya, cuma wilayahnya beda. Ya kan? Kalau kota itu terdiri dari beberapa kecamatan yang terdekat dengan wilayah kota. Tapi kalau bupati itu mau wilayah yang hampir luas, ya kan, hampir luas di berbagai kecamatan. Sama-sama pengelolanya daerah di tingkatan luas, ya kan. Jadi kalau mungkin di Kediri ada namanya di situ wali kota Kediri, ada kabupaten Kediri. Nah, sehingga di wali kota sana hanya mewilayahi beberapa kota, khususnya segmen yang itu sektornya tidak jauh dari perkotaan kecamatannya. Kalau kabupaten itu di luar kecamatan wilayah kota, jadi hampir mulai dari ujung utara sampai ujung selatan itu wilayahnya bupati. Itu ya Mbak Sintia. Baik. Kayaknya sudah hampir stres kurang lebih 1 jam, ya kan, ngomongin pemerintah, ya kan. Ya. Baik, kalau itu saya mohon berdiri dulu. Ya kan. Baik, dengan hitungan 1, 2, 3 kita menyanyi bersama. Ya, siapa yang tidak ikut bernyanyi nanti ada hukumannya, ya kan? Nyanyinya apa? Ya kan? Nyanyinya permintaan apa Pak? Menyanyi. Halo Bandung. Oke, baik ya. Mbak Sintia mohon maju. Ya, oke. Ya. Ya, silahkan dipimpin untuk biar teman-teman biar refresh ya untuk menyanyikan lagu Halo Bandung. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Halo Bandung seperti ini lagunya. Halo Bandung, seperti itu ya. Iya. Kita mulai dari hitungan keempat. 1, 2, 3. Halo.
Baik, terima kasih karena kita sudah refresh. Maka dari itu saya ingin membagi tugas di mana kelas ini saya bagi 3 kelompok, 1, 2, 3, yang mana tugasnya mereview kembali ya kan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu tugasnya tentang silahkan menganalisa tugas dan wewenang kepala daerah yang ada di tingkatan provinsi dan kabupaten. Itu ada 3 kelompok. Sudah ya? Oke, cukup. Sudah. Kelompok dari 1 silahkan mungkin bisa dibacakan. Ya. Kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Secara umum mereka memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun dan menetapkan peraturan daerah, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, untuk tugas dan wewenang kepala daerah provinsi dan kabupaten tadi mungkin jawaban kita itu ada yang sama dengan kelompok sebelumnya. Dan di kelompok 2 hanya sedikit menambahkan ya, yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, kedua memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang ketiga menyusun dokumen perencanaan dari anggaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir, monggo silakan. Oke. Pak, saya mau menambahkan bahwa di UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu yang pertama memimpin pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan kewenangan daerah, yang kedua memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, kemudian menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah atau perda. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih semuanya. Yang jelas di pertemuan pada pagi hari setengah siang ini, dari semua yang saya sampaikan itu, di mana tadi ada 3 hal: satu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah tingkat 2. Pada intinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, inti sebenarnya saling berkaitan, ya kan? Karena tujuannya bagaimana pemerintah itu untuk menuju good governance, semuanya saling berkaitan. Di mana undang-undang itu kan ada secara hierarki, mulai undang-undang sampai turunannya, di mana itu tingkatan peraturan, tingkatan daerah, tingkatan luar. Nah, di mana di setiap daerah sehingga diberlakukan namanya otonomi daerah. Intinya apa otonomi daerah ini? Di setiap daerah itu dikasih wewenang untuk mengelola tata kelola sendiri. Bagaimana tata pemerintahan itu? Pemerintah daerah dikasih sebuah otonomi daerah untuk bagaimana mengatur dan sebagainya demi mendapatkan sumber perekonomian, bahkan demi pembangunan daerahnya setiap di kabupaten ataupun kota. Itu pada hakikatnya kenapa ada pemerintah pusat, kenapa ada pemerintah daerah tingkat 1, kenapa ada pemerintah daerah tingkat 2, semuanya saling keterkaitan. Bisa diterima ya semuanya? Bisa. Baik, terima kasih kalau sudah bisa diterima. Dan kali ini, dimana sebagaimana pertemuan untuk minggu depan, saya kasih tugas, ya kan, silahkan untuk ditulis bagaimana nanti tugas kamu untuk menganalisa lagi, ya kan, dan kita sampai presentasikan di minggu depannya lagi.
Yang pertama yaitu satu, berapakah jabatan kepala daerah dan kepala negara? Yang kedua, siapakah yang menjadi penyelenggara pemerintah? Yang ketiga, berapa lama masa khidmatnya jadi kepala daerah? Cuma jika itu silakan itu dianalisa sebaik mungkin nanti sebagaimana untuk pertemuan di minggu depan ya. Dari sini ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Kalau dari situ sudah, marilah kita rapikan bersama-sama dan kita baca hamdalah sama-sama. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.